Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini pembahasan kita tentang posisi rumah, dan pembahasan kali ini tentang posisi rumah yang sebaiknya dihindari. Ini buat teman-teman yang masih mencari lokasi dan belum tinggal di tempat itu, jadi masih bisa menghindari posisi-posisi yang seperti ini. Mungkin bisa saja diatasi, tapi akan lebih mudah dan hemat jika teman-teman hindari saja. Langsung saja ke pembahasan kita ya. Yang pertama, rumah di posisi tusuk sate. Kalau dari sisi Feng Shui, rumah di lokasi ini dipercaya posisi yang tidak baik. Orang-orangnya mudah sakit, suasananya menakutkan, yang tinggal tidak merasa nyaman, tidak merasa aman juga, dan ini ada penjelasan secara logisnya. Orang yang tinggal jadi mudah sakit, karena angin kencang yang membawa debu bisa langsung masuk ke rumah. Ini karena posisi rumah menghadap jalan yang tidak ada penghalangnya sama sekali. Berbeda dengan rumah yang berhadapan dengan rumah tetangga misalnya, atau yang berhadapan dengan pepohonan. Posisi rumah ini bisa membuat tidak nyaman dan menakutkan, karena banyak gangguan sorotan lampu kendaraan saat malam hari, yang mana ini bisa membuat ilusi seperti makhluk halus. Lalu, posisi ini juga dikatakan kurang aman, karena kalau ada kendaraan yang bablas atau yang remnya blong, yang nyelonong masuk, apalagi kalau posisi tusuk satenya di jalan yang menurun. Bisa dibayangkan seperti apa bahayanya. Yang kedua, posisi di sudut jalan L. Jika berada di sudut L atau tikungan tajam, kekurangannya juga hampir sama dengan posisi tusuk sate yang sudah dijelaskan. Ketiga, posisi rumah yang menghadap barat atau yang menghadap matahari tenggelam. Posisi ini akan membuat rumah menjadi panas dari siang ke sore hari, karena cahaya matahari yang langsung menjemur dinding rumah. Apalagi jika yang terkena sorotan cahaya matahari sore adalah bagian ruang kamar tidur. Ini akan membuat kamar tidur menjadi panas saat malam hari. Sebaiknya pilih rumah yang menghadap utara atau selatan ya, atau pilih yang di depan rumah yang masih ada bangunan atau pohon. Jadi matahari tidak langsung menjemur dinding rumah. Keempat, posisi di jalan buntu. Ini adalah lokasi yang kurang strategis dan kurang diminati. Posisi ini tidak dilewati orang, kurang cocok untuk orang yang jiwa sosialisasinya tinggi, karena posisinya terkesan ngumpet. Kalau row jalannya kecil, otomatis akan menyulitkan pengguna mobil, karena harus memutar. Sirkulasi udara di lokasi ini juga kurang baik jika dikelilingi dengan tembok pagar tinggi. Kelima, posisi sudut atau hook. Rumah di sudut memiliki sirkulasi udara yang lebih baik dan mendapat sinar matahari yang lebih banyak. Namun, jika kurang bisa mensiasatinya, sinar matahari yang berlebih ini bisa membuat ruangan di dalamnya menjadi panas. Kalau di perumahan, biasanya posisi hook ini selalu dapat kelebihan tanah, sehingga harganya bisa lebih mahal dari lokasi lain. Biasanya, kalau tanahnya luas, rumah di posisi hook ini dibuat memiliki dua muka, depan dan samping. Bagi sebagian orang akan senang dengan posisi ini, karena fasad rumahnya lebih banyak yang bisa ditampilkan. Tetapi bagi sebagian lain akan merasa kurang nyaman jika bagian depan dan samping rumahnya adalah jalan umum, apalagi jika posisi rumah terlalu dekat dengan jalan umum. Kalau dari sisi Feng Shui, bahkan rumah dengan dua muka begini auranya panas, bisa membuat peluang perselingkuhan dan perceraian. Benar apa tidak ya? Apa iya tetangga teman-teman yang di posisi ini kurang harmonis? Kalau tidak, ya mungkin itu mitos. Tapi mungkin sebaiknya kalau memang mau di posisi ini, rumah tetap dibuat satu muka saja. Dalam hal organisasi ruang atau bikin denah, rumah dengan dua muka sedikit tricky, karena ruang tamunya jadi dua. Keenam, jalan di belakang atau depan rumah jauh lebih tinggi. Posisi ini kurang nyaman dan berbahaya jika ada kendaraan yang nyelonong jatuh. Juga kurang nyaman karena di atas rumah kita ada jalan umum, yang mana orang-orang yang lewat bisa melihat dapur atau halaman belakang kita. Ini membuat privasi kita terganggu. Ketujuh,
dekat dengan rel kereta api. Gangguan bisa berasal dari kebisingan dan getaran kereta api saat lewat. Di beberapa kondisi ini akan membuat perasaan tidak nyaman. Misalnya, jika penghuni rumah sedang sakit dan butuh istirahat, atau butuh suasana yang tenang. Posisi ini juga bisa berbahaya jika kita punya anak kecil. Kedelapan, posisi rumah dikelilingi air yang tidak mengalir. Air yang cenderung kotor, apalagi jika airnya berbau. Situasi ini bisa rentan membawa virus penyakit, banyak nyamuk, dan serangga. Itulah beberapa posisi yang sebaiknya dihindari saat teman-teman memutuskan ingin membeli rumah atau menetap di suatu tempat. Apalagi jika teman-teman mau beli rumah yang memang teman-teman akan tinggal di situ. Sebaiknya, posisi dan lokasi harus diperhitungkan matang-matang agar tidak menyesal di kemudian hari.